Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Galajuksono ingin mempresentasikan materi W03 manajemen proyek, yaitu 5 kelompok proses manajemen proyek, yaitu kerangka kerja terstruktur untuk keberhasilan proyek. Kelompok proses adalah kumpulan aktivitas yang sering terikat, bukan fase linear. Mereka tumpang tindih dan interaktif sepanjang siklus hidup proyek. Pertama, inisiasi, mendefinisikan proyek baru. Tujuan utama mendapatkan organisasi formal untuk memulai proyek atau fase baru, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis organisasi. 2. Output kunci, piagam proyek, dokumen resmi yang memberi wewenang kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam aktivitas proyek. Dokumen ini juga mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, ringkasan, dan merajuk manajer proyek. Aktivitas penting meliputi mengidentifikasi pemangku kepentingan utama atau key stakeholders dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis serta ekspektasi awal mereka. Siapa yang terlibat, yaitu ada sponsor proyek, manajer proyek, serta pemangku kepentingan utama lainnya yang berpengaruh terhadap arah proyek. 2. Perencanaan, memetakan jalur menuju tujuan. Tujuan utama membuat rencana manajemen proyek komparatif dan tertinggi akan menjadi panduan untuk pelaksanaan dan pengendalian. 2. Output kunci, rencana manajemen proyek, dokumen induk yang merinci bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dikendalikan, dan ditutup. 3. Aktivitas penting, menentukan jadwal, menganggarkan biaya, merencanakan manajemen risiko, kualitas, dan komunikasi secara detail dan bersinergi. 4. Catatan yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan adalah proses berulang, seringkali memerlukan penyesuaian, sering berkembang detail proyek dan munculnya informasi baru. Ketiga, eksekusi, melakukan pekerjaan proyek. Tujuan utama melakukan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana manajemen proyek untuk menghasilkan deliverable yang disepakati. Fokus utama yaitu mengelola ekspektasi pemangku kepentingan melalui komunikasi efektif dan mengembangkan serta membina tim yang berkinerja tinggi. Hasil produksi yang salah atau yang gagal dan diserahkan kepada pemangku kepentingan untuk diverifikasi apakah hasil itu problemnya dari mana dan ada masalah apa di balik itu. Lalu pemantauan dan pengendalian, manajer proyek tetap di jalur. Tujuan utamanya mencetak, meninjau, dan mengatur kemajuan serta kinerja proyek untuk mengidentifikasi proses masalah dan mengambil tindakan korektif. Aktivitas kunci, mengukur progres proyek secara berkala terhadap baseline, jadwal, biaya, dan ruang lingkup. Peran kunci yaitu mengelola permintaan perubahan yang muncul dan memvalidasi ruang lingkup, memastikan deliverable diterima sesuai dengan SOP-nya. Lalu penutupan, menyelesaikan fase proyek. Penyelesaian ini yaitu meliputi hasil akhir. Tujuan utama secara formal menyelesaikan semua aktivitas proyek, membawa proyek ke penyelesaian yang teratur, mendapatkan penerimaan akhir dari pelanggan atau sponsor, memastikan semua kewajiban terpenuhi, dan mendokumentasi. Mendokumentasi itu kita bisa memfoto hasil apa yang kita kerjakan, termasuk lesson learned untuk referensi proyek mendatang. Akhir, melepaskan sumber daya tim proyek, menutup kontrak pengadaan secara administratif, dan merayakan keberhasilan untuk tim kita agar kita bisa selalu kompak dalam menjalankan untuk proyek selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.